Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati, menolong, dan memimpin hidup kita. Hari ini biarlah menjadi hari yang penuh pengharapan, hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan kemurahan dan pertolongan Tuhan. Karena saya percaya kasih-Nya selalu baru untuk hidup kita. Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. Karena itu Dia telah memberikan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Dia telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong kepada kita, sehingga kita perlu terus memahami dan mengenali Dia dengan benar, bahwa kita punya Allah yang sungguh sangat baik, teramat baik, dan Dia sungguh-sungguh mencintai kita. Karena itu kita ingin terus bertumbuh di dalam tingkat pengenalan kita kepada Allah. Kita berdoa supaya roh hikmat dan wahyu tercurah, sehingga kita bisa mengenali Dia dengan benar. Mata hati kita menjadi terang, sehingga kita bisa mengerti dan melihat betapa hebat, betapa dahsyat kuasa-Nya bagi kita yang percaya kepada Dia. Karena itu kita masih belajar tentang bagaimana manusia rohani, bagaimana kita perlu menggunakan senjata manusia rohani. Di dalam Efesus 6 dikatakan bahwa kita perlu menggunakan selengkap seluruh perlengkapan senjata Allah. Mari kita akan mulai dengan sebuah ayat firman Tuhan di 2 Korintus 10 ayat 3-5, dan ini juga merupakan ayat hafalan kita, perenungan kita. Di sini dikatakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan di dalam ayat ke-6-nya, kalau saudara buka, baca, di sana dikatakan bahwa kita siap sedia juga untuk menghukum kedurhakaan apabila ketaatan kita sudah menjadi sempurna. Jadi luar biasa sekali, ketika tingkat ketaatan kita menjadi sempurna, kita bisa menghukum kedurhakaan. Jadi luar biasa sekali. Betul yang dikatakan Yesus. Ketika Dia bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku?" Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Tuhan Yesus berkata, "Petrus, bukan kamu yang ngomong, tetapi Roh Bapakku." Dan di atas pewahyuan Yesus adalah Tuhan, Dia berkata, "Aku akan membangun jemaatku yang alam maut tidak bisa menguasai, sehingga apa yang kau ikat terikat." Dia akan mempercayakan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat terikat, apa yang kau lepas akan terlepas. Jadi kita, gereja, komunitas orang percaya, sebenarnya kita memiliki otoritas yang dikatakan oleh Paulus. Kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Dan kuasa itu akan bekerja, bahkan di ayat 6-nya dikatakan, kita bisa menghukum kedurhakaan apabila ketaatan kita sudah menjadi sempurna. Persoalannya adalah, Bapak Ibu, seringkali tingkat ketaatan kita lebih banyak memberontak, berargumen dengan Tuhan dan firman-Nya daripada kita taat kepada Tuhan. Ketika orang banyak mengikuti Yesus berkata, mereka berkata, "Tuhan." Lalu Dia berkata, "Kenapa kau panggil aku Tuhan?" Artinya ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, ada konsekuensi untuk yang namanya ketaatan secara total kepada Dia. Seringkali dalam hidup kita, Yesus tidak menjadi Tuhan. Dia cuma jadi penolong. Dia cuma jadi juru selamat. Tetapi Dia tidak pernah menjadi Tuhan, menjadi kurios, menjadi penguasa tunggal. Pertanyaan saya, siapa Tuhan dalam hidup saudara? Apakah uang? Apakah masalah, persoalan, jabatan, pangkat, kedudukan? Tuhan artinya Dia nomor satu, tidak ada yang lain. Apakah Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita? Ini pertanyaan penting. Ketika ada seorang yang kaya raya datang sama Tuhan, "Aku ingin ikut Engkau kemanapun Engkau pergi, Tuhan." Dan anak muda yang masih kaya ini menyatakan bahwa dia punya kerinduan, ingin mengikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Apakah engkau tahu tentang 10 hukum Taurat?" Dan anak muda kaya itu berkata, "Sejak kecil aku udah mengerti dan aku sudah praktekkan," kata dia. Tapi saudara lihat, ketika Tuhan Yesus berkata, "Kalau begitu satu lagi supaya kamu sempurna. Juallah semua harta milikmu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, dan kau ikut aku." Dan Alkitab berkata, anak muda itu, saudaraku, mukanya muram, dan dia tidak jadi mengikut Tuhan. Dan ternyata Tuhan di dalam hidupnya
yang menjadi kurios penguasa tunggal dalam hidupnya bukan Yesus, bukan Tuhan. Apa? Hartanya. Dan ini persoalan. Dan kita bisa sampai kepada tingkat ketaatan yang sempurna kalau kita bisa melewati proses ayat 3 dan 5 ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saudara, kita memang masih hidup, ada di dunia. Kita nggak lepas dari dunia. Menjadi manusia rohani itu bukan menjadi orang yang aneh. Seolah-olah dia nggak menapak bumi lagi, ya. Dia nggak ketemu orang lagi. Ya, enggak. Kita bukan orang suci yang aneh. Sendirian hidupnya aneh, enggak. Paulus berkata, memang kami masih hidup di dunia. Tapi lihat, tetapi kami tidak berjuang. Kami tidak menjalani hidup iman kami, kekristenan kami dengan pola cara-cara duniawi. Tidak sama. Dan inilah yang Paulus katakan kepada gereja di Roma dalam Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Paulus tidak jalani hidup dengan pola-pola dunia, dengan cara-cara dunia, dengan sistem manajemen dunia. Tetapi dia memakai betul-betul cara dan pola Allah, pola kerajaan surga. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, saudara, sehingga kita bisa mengerti. Kita nggak akan pernah bisa mengerti selama kita tetap sama dengan dunia. Berubahlah. Jadi kita perlu mengalami yang namanya pembaharuan pikiran. Karena itu, Bapak Ibu dengerin baik-baik. Bahwa pikiran kita tidak lahir baru bersamaan dengan pengalaman kelahiran baru. Ketika kita dibaptis, lahir baru, percaya Yesus, pikiran kita tidak ikut mengalami kelahiran baru. Pikiran kita harus diperbaharui. Berubahlah kamu oleh pembaharuan pikiran. Reminding mind. Jadi kita perlu mengalami pembaharuan pikiran. Jadi ada suatu proses waktu yang perlu kita bangun secara terus-menerus sampai pikiran kita mengalami pembaharuan, perubahan. Tidak lagi sama dengan konsep-konsep dunia. Karena dunia, saudaraku, setan memakai dunia, memakai kebenaran-kebenaran manusiawi kita, nasihat-nasihat budaya, nasihat-nasihat orang tua itu masuk dalam kehidupan kita. Dan iblis berperang, iblis bekerja lewat apa? Pikiran kita. Semua ketakutan, kebimbangan, itu menyerang kita dan iblis menyerangnya di mana? Di pikiran kita. Ini penting sekali. Pikiran adalah medan perang dengan iblis. Dan kita bersyukur berita baiknya Tuhan menyertai kita. Allah menghendaki yang terbaik untuk kita. Iblis ingin mengalahkan kita dengan segala macam tipu dusta yang dirancang dengan begitu licik. Karena itu Bapak Ibu, kita akan sampai pada ketaatan yang sempurna. Kapan? Ketika kita mulai menggunakan kuasa Allah, yaitu kebenaran, firman Tuhan. Tanda ini menyertai orang percaya dengan nama Yesus, kita akan usir setan-setan. Kita diperlengkapi. Jadi kita nggak bisa mengalahkan iblis dengan pola-pola dunia. Kita perlu masuk di dalam konsep-konsep Allah. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami. Jadi Allah sudah memberikan senjata, yaitu firman Tuhan, kebenaran itu, saudara-saudaraku. Jadi kita jangan pakai pola cara dunia, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ada berbagai macam benteng di dalam pemikiran kita. Rasa takut, mengasihi diri sendiri, kesombongan, roh agamawi, kemiskinan, hawa nafsu, ketamakan. Ini semua ada di pikiran kita. Ini semua ada di dalam sistem pikiran kita. Dan benteng-benteng ini, benteng itu bagus untuk pertahanan. Tapi ini yang bangun iblis. Dan benteng ini dibangun untuk menentang, menolak. Supaya kita tidak mengenal Allah. Karena itu kita ingin belajar hari-hari ke depan bagaimana kita perlu menggunakan senjata Allah. Sebagai manusia rohani, kita perlu menggunakan senjata-senjata yang mampu meruntuhkan benteng-benteng iblis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu. Tuhan, Kau tahu persis bagaimana keadaan umat-Mu. Engkau adalah tempat kami bergantung. Tolong kami, biar kebenaran-Mu memerdekakan kami hari ini. Lepaskanlah kami semua dari ketakutan, ikatan, semua hal yang membuat kami tidak merdeka secara pikiran ya Tuhan. Karena kami rindu kebenaran-Mu untuk memerdekakan hidup kami. Kalau ada yang sakit, sembuhkan hari ini. Kami percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu ajaib dan luar biasa. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Buka jalan untuk pintu-pintu yang tertutup. Tuhan teguhkan, kuatkan
semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.